Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Pak Dedi pada channel Ruang Kelas Pak Dedi. Ini pertemuan pertama barangkali di kelas industri ya, SketchUp ya. Pertemuan pertama sebetulnya adalah cara menginstal daripada SketchUp. Ini saya harap kalian udah bisa menginstal semua, sudah terpasang dan sudah dijalankan terbuka seperti apa yang tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan pertama kali setelah kita selesai membuka SketchUp dengan menekan start SketchUp ya, gambarnya seperti ini. Baik, tentu kamu udah memilih yang pertama adalah model info ya. Jadi ini adalah sangat penting untuk menentukan satuan apa yang kita gunakan di dalam elektronika. Ini standarnya meter aja ya. Nanti dalam menggambar presisi kita pakai yang milimeter karena peralatan elektronika itu kecil-kecil ya. Oke. Jadi ketika kalian pertama menginstal akan tampilan seperti ini. Ini adalah default atau standar ketika kita memulai menginstal SketchUp. Yang pertama kita mau mengenal toolbar ya. Nah ini yang kita gunakan sebetulnya bukan yang ini ya, yang versi lengkapnya. Kalau kamu coba klik di sini, sekarang ini yang dipakai adalah yang Getting Started. Kita nggak pakai ini, sebetulnya selama kita pakai nanti yang akan kita seringkan adalah yang namanya Large Toolset yang di bawahnya dia. Jadi ini kamu setting, kamu klik di sini Large Toolset, ini dia. Kemudian yang kedua adalah View. Dari sini ada lihat ini View. Nah ini View ya. Untuk sementara kita mengenal toolbar hanya ini aja, View dengan Large Toolset. Yang ini yang Getting Started kita sudah tidak perlukan lagi, berarti kita bisa hentikan centangnya ya. Ya ini dia. Ini adalah tampilan yang akan kita pakai mungkin 3-4 pertemuan ke depan ya. Kita pakainya hanya ini saja ya, View ya, dan Large Toolset ya. Kemudian di samping ini tempat untuk kita bekerja. Kemudian ininya adalah default tray. Default tray sebetulnya ini juga kalau pada bagian awal-awal kita nggak perlu sebetulnya. Kita boleh tutup, kita matikan aja. Kalau kita mau munculkan, gampang, nanti tinggal pakai video, tinggal klik video default tray, kemudian kita hidupkan tray-nya. Ya. Ini kalau kita udah mulai mengedit material atau mau bentuk-bentuk apa di SketchUp. Oke. Nggak apa-apa ini tampil, nggak apa-apa. Oke, jadi ini kita mengenal tools yang ada di SketchUp, tool dasar ya. Kita akan buat pertemuan ini menjadi 2 kali pertemuan ya. Jadi karena toolnya banyak, jadi nggak selesai cuma 1 kali pertemuan. Oke, sebelum saya melanjutkan ke macam-macam tool, saya akan langsung ke 2 tools ini dulu yang penting menurut saya. Yang pertama disebut dengan Orbit, yang kedua adalah yang namanya Pen. Ya. Ini 2 seringkali kita gunakan ketika kita sedang menggambar. Jadi kita bisa klik ini Orbit untuk memutar layar di gambar. Mutar. Ya. Ini bisa muter ya, ke atas ke bawah. Oke, ini namanya pen, namanya Orbit. Yang kedua adalah pen, gambar tangan. Kalau kita klik ini bisa menggeser ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Ini bedanya ya. Nah, untuk menggunakan gambar dengan SketchUp kita harus pakai mouse. Kalau nggak pakai mouse ini repot. Ada shortcut atau cara yang cepat untuk pindah ke tangan dan masuk ke Orbit, yaitu dengan cara ketika kita sedang bekerja misalnya, kita mau ke sini,
cara yang cepat adalah kita langsung tekan aja scroll ya. Yang tengah mau scroll itu langsung ya, nggak usah klik ini tapi langsung scroll, ditekan dia akan bisa muter gitu ya. Nah kemudian buat fan kita tinggal tekan shift scroll. Nah, ini udah otomatis. Jadi kalau kita mau putar, tekan di scroll, kalau mau geser itu shift ini. Ya. Oke. Ya. Nah, kemudian di dalam SketchUp itu ada 3 sumbu yang harus kita kenali, ya. Sumbu pertama yang merah ini adalah kalau kita lihat dari pandangan ya, ini pandangan tadi udah kita munculkan. Dengan ini pandangan adalah isometris, ini adalah pandangan atas top, ini si orangnya dari atas ya. Ini sumbu merah disebut dengan X, ya. Ini adalah sumbu hijau yang Y. Jadi merah itu adalah ke kiri dan ke kanan, kemudian hijau adalah ke depan dan belakang, kemudian biru itu sumbu Z adalah atas dan bawah. Ini yang harus kita pegang kesepakatan dulu dalam teknik SketchUp itu. Ini posisi top, ini kemudian posisi front depan, ini depan. Jadi kalau dari depan kita bisa ya, gitu. Nah, ketika atas merah itu adalah sumbu untuk kiri kanan, kemudian hijau adalah depan belakang, biru Z adalah atas dan bawah. Ini yang harus kita pahami, ya. Oke, sekarang kita sudah mulai ini buat grup. Di sini ada untuk komponen ya, membuat menjadi satu komponen. Misalnya kita bikin kursi ya. Kursi itu ada kakinya, ada dudukannya, ada senderannya. Nah, kita bisa membuat komponen itu di save satu persatu nanti bagian-bagian. Makanya ini masih belum aktif ya, belum hidup karena kita belum melakukan proses penggambaran. Yang kedua adalah buat penbat. Ini adalah buat ngasih warna, ngasih bentuk material, bentuk-bentuk yang kita buat. Misalnya kita bikin meja, nanti mejanya itu mau dibikin bahannya kayu, kita bisa cat pakai kayu. Ya. Ini adalah buat menghapus, eraser, kita belum aktif ya, belum bisa ngapus ya. Yang kedua pensil, nah ini yang paling penting. Ini ya, ini nanti 4 ya, yang kita belum bisa kerja di sini. Yang pertama adalah line pensil. Nah ini dengan pensil kita bisa begitu kita klik, dia seperti pensil. Tapi kalau pensil di sini adalah pensil yang garisnya lurus, ya. Kita bisa garis lurus dari kiri kanan, berarti sumbunya merah. Kita kalau mau bikin kiri kanan, begitu kita klik dia adanya merah, kemudian kita klik, nah itu dia ya, ini berarti dia sumbunya kiri kanan. Kalau pengen garisnya adalah dari depan belakang ya, kita klik di sini ya, kemudian kalau dia hitam dia belum pas, jadi sampai sumbunya tuh warnanya hijau. Kalau udah ada hijau berarti dia pas, memang dia adanya di depan dan belakang. Kalau birunya letaknya dia akan ke atas ya. Jadi ini dia hijau. Nah kalau mau tahu mau kemana nih sumbunya, ini kan kalau hitam dia belum ngelok dia. Kita bisa pencet ke kiri, tombol panah kiri, dia akan membuat garisnya tuh di hijau, ya, akan bergerak. Nah karena ini belum ada di mana-mana, ya, kita klik yang di hijau, gitu. Ya. Nah kalau pengen ke kanan, kiri kanan, ini dia udah merah ya, otomatis. Kalau mau begini, nah kita harus ke hijau. Ke hijau berarti kita pencet yang tombol kiri, dia ke hijau. Lurus ya, gitu ya. Ini biru, gitu, merah. Nah seperti itu. Ya. Jadi bikin garis. Misalnya, nah ini ya, ini berarti dia garisnya udah di tanah. Waktu dibikin simetrisnya. Nah ini kita udah bisa ngapus ya. Cara menghapus itu, cara ngapusnya ini gini, bisa diklik satu aja ya, atau kita bisa tekan ya, tekan terus kemudian kita geser gitu, lepas ya, itu bisa juga. Oke, kembali kita lihat, misalnya garisnya mau ke depan belakang, kita klik di sini, nah ini udah langsung hijau nih. Berarti dia sudah
miring ke belakang. Kalau masih ungu belum, ya kita mau bikin sejajar dengan garis merah, kita bikin sampai garisnya dia berwarna merah. Kemudian buat nyusul gini kita harus hijau lagi, ya hijau lagi, kemudian kesini dia warna merah. Gimana kalau pengen bikin garisnya tegak ke atas, ya? Kalau bikin garis tegak ke atas berarti taruh di sini, kemudian kamu panahnya tekan waktu geser gini, klik panah atas, maka dia akan dibuat garisnya dia akan ke atas gitu. Ya. Kemudian kalau mau melintang lagi kita berarti harus hijau, harus ada di hijau. Ya. Kita klik di sini, ujung sini, baru kita geser ke atas. Gitu. Jadi gambarnya nanti dia adalah. Nah, kita bisa menghapus garis itu. Dan ini tolong jangan dihapus ya. Kerjaan kita ini jangan dihapus. Kamu biarin aja begini, nanti sebagai bukti bahwa kamu udah melakukan apa yang saya buat. Ya. Oke, ini cara menggambar garis ya. Kemudian kalau garis itu bisa dibuat juga digambar di sini, gitu ya. Misalnya kita mau bikin garis. Ya, silakan. Ya. Silakan. Ya, nah, nanti ini bisa kalau kita klik di sini, ya kemudian kita delete, maka dia akan bolong. Bolong. Ya. Nah, kemudian ini yang kedua adalah freehand. Freehand ini berarti menggambar garis bebas. Ya, dia bisa menggambarkan gambar bebas. Bebas gimana? Ya bebas. Dia seperti orang ngegambar aja gitu. Nah cuman ini sumbunya kita nggak tahu dia dulu. Nah, ini adalah sumbunya, berarti dia mendatar, ya mendatar. Gimana kalau pengen dia tegak? Ya, kalau kita klik begini, kita klik. Nah kemudian kita tekan sumbu hijau, merah ya. Dia berarti kemungkinan dia ada di sini. Kita lihat, masih di bawah. Menghapus. Cara menghapus tadi bisa diklik di penghapus, kemudian kita bisa satu-satu audio nyambung. Gitu ya. Jadi ini kalau freehand dia memang apa ya? Coba kita tekan ke atas. Dia garisnya datar terus ya, garisnya mendatar terus. Ini yang freehand ya, ini garis lurus. Oke, paham ya? Pulpen, freehand dengan line. Nah kemudian kotak, kamu lihat di sini ada measurement ya, bisa bikin kotak dia karena ini satuannya dalam meter ya, jadi dalam meter. Misalnya nih kita lihat di Windows, di model info, dia di sini satuannya dalam meter. Misalnya kita mau bikin kotak 3x3, ini kalau kotak bebas sebetulnya ya, kita bisa bikin kotak seperti ini. Ya. Ini kalau mau bikin kotaknya di tanah. Kalau mau bikin kotaknya menghadap ke depan, jadi ini kalau dilihat dari depan dia gambarnya nanti dari atas ya, dari top. Ya, kemudian ini dari depan. Gambarnya begini doang, nanti pada tidur semua. Nah kalau kita mau bikin garisnya adalah tegak lurus kiri kanan ya, ini waktu kita jalanin pertama-tama dia selalu biru ya. Nah kalau kotaknya kita bikin di panah ke kiri, berarti kotaknya nanti dia menghadap ke depan di sumbu hijau, gambarnya jadi hijau. Maka kalau kita klik, kotaknya jadi dia tegak lurus gitu. Kalau defaultnya kotaknya dia adanya di tanah gitu. Nah kalau kita bikin merah gimana ya, kita klik di sini, sebelum kita klik garis kita klik tekan panah kanan, dia warnanya merah, maka dia nanti gambar kotaknya dia akan ada di sumbu yang warna merah juga, kiri kanan atas bawah gitu kira-kira ya. Ini jadi selain pakai mouse, kita juga pakai panah kiri kanan atas bawah. Jadi ingat ya, kalau dia ini biru ya, kalau dia panah kiri dia akan warna hijau, kalau dia panah kanan dia warna merah,
kalau dia atas dia warna biru, atas bawah. Nah, di apa di di SketchUp untuk bikin kotak, kita bisa mengetikkan dengan dimensi yang kita inginkan. Misalnya kita klik di sini di tanah ya, ini kita biarkan aja dulu, jadi jangan diklik lagi, sekali klik doang, klik geser gitu. Nah, kita bisa mengetikkan di sudut bawah sini ya, ukuran yang kita mau. Misalnya satuannya meter, kita bikin 1,5 kali itu titik 2 ya, kali 3 gitu, enter. Nah, maka ini adalah ininya adalah 3 meter, ininya adalah 1,5, sesuai dengan apa yang kita ketikkan di sini gitu ya. Nah, ini bikin kotak. Oke. Bikin kotaknya di atas tegak lurus. Bagaimana bikin tegak menghadap ke depan dengan ukuran 1 kali 2 meter misalnya. Nah, berarti kita bikinnya pertama, kalau pengen tegak berarti panah dulu ke kiri sampai dia hijau, kemudian kita biarkan, kita ketik di sini tadi berapa, 1 kali 1,5, 1 meter kali 1,5. Kita lihat di ujung sini ya, diketik ya. Nah, maka dia ada 1 kali 1,5 ukurannya ya. Nah, ini bisa kita melakukan proses menggambar gitu. Misalnya di sini kita mau bikin gambar rumah, kita bikin garis ini, dah ya. Kemudian kita bikin kotak, karena kotaknya di depan, berarti di sini kotaknya harus hijau. Ya, kita ketik kotak hijau, geser kiri, geser ke hijau, ini ya, ini. Atau bikin kotak, ini kotak ya, hijau. Nah, kita bikin rumah, kita bikin kotak gitu. Ya. Kemudian kita bikin garis sumbu merah atas gitu ya. Bikin pintunya ya kayak gini, dia tadi hijau ya, nah gitu ya. Nah, misalnya gambar pelangi ya, kita belum belajar yang lain. Apa gimana ini, saya bikin garis sini ya. Ini gambar ya apa ya. Nah, ini bisa kita hapus sebetulnya. Kalau pengen bikin gambarnya aja, kita boleh hapus yang tidak diinginkan. Ini kita hapus, 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 ini kita hapus. Ini tinggal gambar kedua seperti ini. Oke, ini jangan dihapus ya. Ini sebagai tanda bukti bahwa kamu udah belajar garis, kamu udah belajar bikin kotak apa segala macam ya. Oke, tool yang berikutnya adalah rotate rectangle. Jadi bikin kotak tapi dia bisa diputar gitu. Dan misalnya gimana? Kita coba aja. Misal seperti ini. Jadi kita pengen bikin kotak, ini ada meteran ya soalnya. Ada merah. Nah, jadi dia bisa miring-miring. Ini miring nih kotaknya. Oh, dia nggak bisa. Dia nggak bisa. Nah, misalnya dia ke sini. Gitu ya. Jadi bikin kotak tapi dia bisa mengatur miringannya. Kalau dari sini ke sini, nah, bikin garis lagi, tegak lurus ya. Nah, gitu. Kemudian ininya bikin kotak lagi, mana samping kotaknya. Jadi bikin kotak tapi dia ada sekalian muter-muternya gitu ya.
Kalau sembarangan aja sih sebetulnya bisa bikin kotak yang miring gitu. Nah, misalnya begitu tuh, tuh ya, jadi kotak yang bentuknya tidak beraturan. Nah, ini nggak usah lah. Dan ini juga terus terang jarang dipakai ya kotak ini. Berikutnya yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, penghapus tadi sudah ya. Apa? Ini kali cat ya. Nah, ini tadi misalnya ini ya, bagian ini bisa saya bikin menjadi satu komponen gitu, ya, untuk digambar ini. Ya, nanti aja lah komponen ini ya. Ini saya bisa kasih warna pen bakar ya ini. Jadi misalnya ini saya mau bikin rumput misalnya. Kita klik di sini, kita cari di sini. Dia ada model-model pewarnaan, ada fabric, leather, tekstil, brick, shading, landscaping ya. Nah, di landscaping itu ada rumput, ini rumput. Jadi saya bisa ngecat materialnya itu rumput ya. Ya, ini yang cat bucket ya. Bisa nggak batu-batu? Ya ini batu-batu. Misalnya yang ini gambar batu-batu. Ya. Nanti kalau pengen bikin misalnya ini tuh terbuat dari kayu misalnya materialnya, kita bisa landscapingnya di sini yang wood. Nah, ini model kayu seperti ini, saya bisa cat kayu. Ya, ini warna kayu. Ya. Kayu ini macam-macam, ada yang mau buat kayu ini, serah. Materialnya material kayu. Jadi bisa ini adalah memberikan material. Bisa juga dia berbentuk warna, ya warna. Misalnya di sini colors. Nah, mungkin warna apa? Ini kotaknya pengen warna merah. Ya. Ini rumah nih. Ya. Ininya warna macam-macam warna nih. Ini juga muda, kemudian warna ini, ya. Kemudian warna biru, warna ungu, terus juga warna merah. Jadi bisa memberikan warna, juga ini adalah bisa mengisi material yang kita inginkan. Ya, ada colors, ada apa lagi? Ada brick, ubin. Nah, ini macam-macam batu bata ya. Ini misalnya batu bata jadi tembok. Ya, apa lagi? Bisa untuk atap. Ya, itu ya. Ini tools namanya kotak ya. Ini kotak tidak beraturan. Yang berikutnya adalah lingkaran. Ini lingkaran sering kita buat ya. Jadi bikin lingkaran, standarnya dia warna biru kalau pengen bikin lingkarannya ada di bawah tanah gitu ya, sejajar. Nah, usahakan ininya di garis merah ya, atau hijau atau merah, kita berhentinya guys ya. Depan belakang boleh, atau kiri kanan ya, kita klik di sini. Nah, ini adalah lingkaran. Gimana kalau lingkarannya nggak di tanah, pengen ngadep depan? Jadi waktu kita mau gambar gini biru, kita tekan panah ke kiri, dia warnanya hijau. Nah, itu dia. Berarti lingkarannya sekarang dia adanya di sumbu depan belakang gitu. Tuh, miring ya. Kalau biru dia adanya di tanah, kalau dia hijau dia adanya ke depan belakang. Gimana kalau merah? Kalau merah gini, ini kan biru ya, kita tekan panah kanan, dia jadi warna merah. Ketika kita gambar lingkarannya jadi begini. Kok nggak kelihatan lingkaran? Karena di sumbu merah, jadi kalau kita putar dikit dia kelihatan. Dia adanya depan belakang.
ya. Ini namanya cycle. Kemudian berikutnya adalah menggambar poligon, ya. Poligon itu bentuk segi, ya, bentuk persegi. Sebetulnya lingkaran juga persegi, ya. Yang ini default, ya, saya buat lingkaran, ya. Lingkaran yang ini kalau kita lihat di default tray di paling atas, ketika kita lihat di sini, ini kotak, ya, kotak. Luasnya 45 meter. Ini kotak. Luasnya 0,4 meter. Kalau dibuat di lingkaran di sini, lingkaran di tepinya, ya, di biru ini, dia segmennya nih 24. Jadi lingkaran itu sebetulnya terdiri dari segmen-segmen yang jumlahnya adalah 24 segmen. Jadi kalau ini 24, kalau kita coba perbesar, itu sebetulnya seperti ada garis-garis, ya, 24. Jadi kalau ini saya coba perbesar, misalnya 40, dia bisa makin halus, lihat, tuh, makin halus, ya. Bisa saja ini saya bikin 10, mungkin dia akan menjadi bentuk segi 10, gitu, ya. Atau ini saya bikin malah jadi 4, ya, jadi segi 4, gitu. Nah, kalau dia mau lingkaran, dia 23 tadi. Nah, itu lingkarannya adalah dibikin dari 23. Nah, sekarang kalau poligon, ya, dia segi. Standarnya ini adalah kalau kita klik, dia standarnya adalah segi 1, 2, 3, 4, 5, 6, segi 6. Ya. Segi 6. Gimana kalau pengen segi 4? Di poligon bisa. Begitu kita klik di sini, kita tekan tombol min dan plus, ya. Kita min, kita klik, kemudian kita tekan min. Nah, gini, kita tekan min. Control min. Nah, control min dia untuk turun, ya. Sorry, ulangi lagi, ya. Jadi kita klik di sini, ini udah 4 nih, ya. Ini segi 4 nih. Jadi tekan kontrol, tekan plus. Dia untuk naikin 5, 6, 7, 8, kita lepas. Nah, ini buat segi 8. Kalau pengen segi 5, jadi klik di sini, geser. Nah, ini tekan shift in, ya. Control shift min. Sampai dia seginya segi 5. Nah, ini segi 5. Jadi ini adalah poligon. Ya. Berikutnya, ini terakhir, ya, kita pilih yang ini, ya, segi-segi. Bikin lengkung, ya. Lengkung pertama, lengkung dengan 3 titik. Ya, 3 titik, 1, 2, 3, sama semuanya 3 titik, ya. Kita ambil lengkung, jenis lengkung yang pertama. Untuk dia ke atas, ya, ini lengkung 1, kemudian kita ambil tarik di atasnya warna biru, tegak lurus, ya. Nah, ini. Kemudian kita bisa ngasih, ya, jangan. Ini tegak di tanah, ya. Dia tegak di tanah. Nah, gitu. Melengkungnya dia ada di tanah. Kalau mau hijau, kita tekan di sini. Di sini, ya. Kita tekan kiri, dia ada hijau. Kemudian kita klik ke atas dulu, dia. Hijau depan belakang, ya, soalnya. Kita klik, kita putar garisnya, dia akan membuat garisnya. Sikalnya begitu. Jadi dia kalau dilihat, dia miringnya begitu, ke sumbu hijau. Ini yang bikin cycle yang pertama. Cycle yang kedua, dia adalah ini yang sering saya gunakan untuk membuat garis ada di dalam. Misalnya buat sudut-sudut, ya. Ini misalnya ini kan sudutnya tajam begini. Saya mau bikin dia lengkung. Saya klik di sudut sini, saya taruh di sudut sini, kemudian saya klik, maka dia akan menjadi sudutnya tidak tajam. Nah, yang ini juga gitu, sama, ya. Misalnya dia punya hijau nih, saya bisa klik di sini, ini bikin garis lengkung, ya. Di sini klik, nah, gitu. Jadi garis lengkung yang nggak diperlukan nanti saya bisa hapus, dia bisa jadi sudut kumpul.
ya garis ya. Ini juga sama. Ini bahkan dia membentuk lingkaran ya. Kalau kita klik di sini, kita bisa bikin dia menjadi sama ya. Ini garis buat lingkaran juga. Nah, ini yang terakhir adalah pie. Pie ini menggambar kalau bikin kue lengkap dia akan bentuk lingkaran full. Ya, dia sudut sebetulnya, karena dia setengah lingkaran. Gitu. Ya, setengah lingkaran atau pengen seperempat lingkaran. Kita klik sini merah seperempat. Jelas ya? Oke, ini sampai sini dulu ya. Sampai di line bracket, hapus garis kotak, dan itu poligon. Yang ini berikut akan saya sampaikan pada pertemuan yang berikutnya. Oke, ini jangan dihapus. Kayak katakan, ini pekerjaanmu. Kita besar, kamu bisa putar, ya. Kemudian kamu bisa geser, jadi sampai semana. Nah, ini tinggal di print screen, ya. Ini tanda bukti bahwa kamu udah belajar toolbar yang mengenal toolbar yang pertama. Kita tekan print screen, ya. Kemudian kamu buka Word-nya. Kita buka Microsoft Word, blank dokumen, dan kamu isi dengan topik 1, mengenal fungsi toolbar, SketchUp, nomor 1. Kemudian kamu paste di sini, Ctrl+. Udah, kamu save file ini, kemudian nanti kamu kirim ke tempat di Google Form ya, yang saya siapkan sebagai tanda bukti kamu sudah mencoba toolbar seperti apa yang saya lakukan. Oke, gitu dulu tugas pertama kita, topik pertama kita pada pengenalan toolbar menggunakan SketchUp. Kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.